Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Halo anak-anak semuanya. Bertemu lagi bersama Bapak di sini dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 8. Sebelum memulai materi yang akan Bapak sampaikan, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita mulai dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, untuk materi yang akan Bapak sampaikan kali ini yaitu mengenai teks iklan, slogan, dan poster. Itu adalah materi yang kedua setelah kemarin kita sudah melaksanakan atau sudah membahas tentang teks berita. Jadi, untuk kali ini yaitu mengenai iklan, slogan, dan juga poster. Jadi, ada 3 unsur atau ada 3 item yang akan kita bahas kali ini. Iklan, slogan, dan juga poster. Nah, untuk KD-nya sendiri yaitu menentukan unsur-unsur dari iklan, slogan, dan juga poster itu sendiri. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini, kalian akan mampu memahami apa itu iklan, slogan, dan poster. Kemudian, kalian juga memahami fungsi dan tujuan ketiga hal tersebut. Kemudian, yang kedua, tujuan pembelajarannya yaitu kalian akan memahami unsur-unsur di dalam sebuah teks atau dalam sebuah iklan, slogan, dan poster. Nah, kalian setelah ini, mari kita sama-sama menyimak pembahasan yang akan Bapak sampaikan. Coba perhatikan ya. Nah, silahkan simak video berikut ini. Nah, di pembelajaran kali ini, yaitu di materi bab yang kedua, dalam pembelajaran bahasa Indonesia, kita akan membahas mengenai sebuah iklan, slogan, dan juga poster di kelas 8 tentunya bersama Bapak yaitu Muhammad Fahri. Setelah kita kemarin telah membahas mengenai teks berita, nah maka kali ini kita akan membahas ketiga pembahasan sekaligus untuk materi bab kedua ini, yaitu tentang iklan, slogan, dan juga poster. Nah, ketika kalian melewati tempat-tempat umum atau misalnya sebuah pusat keramaian, kalian pasti sering melihat sebuah iklan, slogan, ataupun poster. Mungkin yang dipangpang dan yang ditempatkan di tempat-tempat umum, baik itu kecil maupun besar. Nah, ketiga media tersebut dinilai sebagai media yang efektif dalam menyampaikan suatu informasi, baik informasi yang bersifat umum, edukasi, maupun bersifat komersial atau menjual. Nah, dalam penyajiannya, ketiga media tersebut kerap didampingi dengan gambar-gambar yang menarik, kemudian juga diselipkan beberapa kata atau kalimat yang bersifat komunikatif, sehingga dapat menarik sebuah atau seseorang atau masyarakat yang membacanya atau yang melihatnya. Nah, maka dari itu, untuk pembelajaran kali ini, mari kita bahas dan mari kita kenali bersama-sama lebih dalam apa sih itu iklan, slogan, ataupun poster. Mari kita sama-sama untuk menyimak materinya. Dimulai dari iklan dulu. Apa sih iklan itu? Nah, kalian pasti sudah tahu, kalian pasti sudah pernah lihat, kalian pasti sudah mengenal apa itu sebuah iklan. Kalian bisa melihat di televisi, di media-media online, kemudian media-media cetak, elektronik, dan segala macamnya. Pasti di beberapa media tersebut diselipkan sebuah iklan, promosi. Kata intinya yaitu adalah itu, iklan adalah sebuah promosi. Ya, sebuah pengenalan, sebuah informasi tentang barang dan jasa. Bapak garis bawahi lagi bahwa iklan itu adalah sebuah promosi, sebuah pengenalan, informasi tentang barang dan juga jasa. Nah, itu adalah sebuah iklan. Nah, mari kita sama-sama untuk menyimak apa itu pengertian dari iklan. Nah, ini adalah pengertian dari sebuah iklan. Jadi, sebuah iklan adalah suatu pesan tentang sebuah barang atau jasa yang berupa produk
yang disampaikan oleh si penjual lewat media yang ditujukan untuk masyarakat. Itu adalah sebuah pengertiannya yang bertujuan untuk yang pertama, membujuk orang agar mau membeli atau menggunakan hal yang ditawarkan dan agar masyarakat tertarik menggunakan barang atau jasa tersebut. Jadi, ketika kalian misalnya menjual sebuah produk atau menjual sebuah barang atau jasa, maka kalian bisa mengiklankannya melalui apa? Melalui beberapa media yang sudah tersedia tentunya. Nah, banyak medianya, ada media online, media elektronik, media cetak, dan media-media yang lain. Nah, ini salah satu di pinggir kalian bisa lihat. Ini adalah salah satu contoh dari sebuah iklan. Iklan minuman. Nah, ini adalah sebuah iklan yang menjual sebuah minuman dengan menggunakan gambar, kemudian kata-kata, dan perpaduan warna yang menarik agar si pembeli atau yang melihat iklan tersebut merasa tertarik dan akhirnya si pembelinya itu mau untuk membeli barang yang kita jual. Jadi itu tujuan dari sebuah iklan, yaitu membujuk agar si yang melihat itu membeli apa yang kita jual. Nah, sampai sini paham ya apa itu iklan? Kemudian, jenis-jenis iklan itu tidak hanya komersial saja, tapi ada 3. Yang pertama, iklan pemberitahuan, yaitu menginformasikan sesuatu, baik itu misalnya seperti kelahiran, ulang tahun, dan lain-lain. Nah, itu adalah disebut dengan iklan pemberitahuan. Kemudian yang kedua, yaitu adalah iklan layanan masyarakat, yaitu sebuah iklan program dari pemerintah atau instansi swasta. Misalnya, jauhi narkoba. Nah, itu adalah sebuah iklan layanan masyarakat agar si yang pendengar atau yang melihat itu menjauhi narkoba, karena narkoba itu dilarang. Dan yang terakhir, iklan yang sering kita lihat atau familiar yang kita dengar yaitu iklan penawaran. Yaitu iklan berisi promosi produk atau barang dan jasa. Nah, itu adalah ketiga jenis iklan dan pengertian dari iklan dan tujuan dari iklan. Jadi, iklan itu adalah sebuah promosi menjual barang agar masyarakat berminat untuk membeli barang yang kita jual. Itu adalah sebuah iklan. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah slogan. Nah, apa itu slogan? Nah, kalian bisa lihat, ini adalah contoh dari slogan. Jangan buang sampah sembarangan. Padat, jelas, hanya dengan kata-kata, tapi kita paham apa maksud dari slogan tersebut. Nah, jadi slogan itu adalah perkataan atau kalimat pendek yang menarik, bersifat persuasif atau mengajak untuk memengaruhi seseorang. Buanglah sampah pada tempatnya. Kalimatnya pendek, menarik, dan mengajak. Buanglah sampah pada tempatnya. Tujuan akhirnya apa? Yang pertama, menyampaikan informasi. Yang kedua, mempengaruhi orang, mengimbau orang, memotivasi dan menyadarkan masyarakat. Jadi ketika kita buat slogan, maka hasil akhirnya orang yang melihat slogan kita akan terpengaruh oleh kita yang membuat slogan. Maka misalnya membuat slogannya, buanglah sampah pada tempatnya. Maka orang yang membaca slogan itu akan membuang sampah pada tempatnya dan tidak akan membuang sampah sembarangan. Itu adalah slogan. Jadi hanya berbentuk kata-kata pendek tapi juga menarik agar si pembaca dapat terpengaruh oleh kata-kata kita. Itu disebut dengan slogan. Nah, dan yang selanjutnya yaitu adalah poster. Poster apa sih? Nah, mari kita sama untuk menyimak poster. Poster adalah sebuah informasi berupa plakat. Plakat itu berbentuk seperti bentuk plakat kecil, tempelan, atau plakat besar juga ada yang berisi
pengumuman disertai dengan gambar dan berada di tempat umum. Ini biasanya poster. Jadi tidak hanya kata-kata, tapi dibarengi dengan sebuah gambar dan ditempel atau diposisikan di tempat-tempat atau di jalan-jalan umum agar terlihat oleh masyarakat. Itu adalah sebuah poster. Hal yang diperhatikan dalam poster yang pertama, poster itu memiliki gambar yang menarik. Selain gambar yang menarik juga menggunakan kata-kata yang efektif, sugestif atau dapat mempengaruhi orang dan mudah diingat. Kemudian hati-hati ketika penggunaan hurufnya harus terlihat menarik dan berukuran besar. Karena agar nanti ketika dipampang di tempat umum terlihat oleh masyarakat bahwa itu adalah sebuah poster. Ada gambarnya, ada tulisannya yang menarik. Nah, itu adalah sebuah poster. Nah, barusan sudah Bapak jelaskan iklan apa, slogan apa, dan poster itu apa. Nah, sekarang kita memasuki ke unsur-unsur sebuah iklan, slogan, dan juga poster. Maka dari itu, mari kita sama-sama menyimak video yang akan Bapak tayangkan mengenai sebuah iklan. Mari kita sama-sama simak video tersebut. Panas. Waktunya Kiko. Selalu sedia Kiko di rumah. Kiko. Wow, seger. Enak tahu. Ibu hebat. Tahu banget yang kita suka. Bagi dua. Lagi makan Kiko. Minta Kiko. Kiko enak tahu. Nah, kalian sudah melihat barusan adalah sebuah contoh dari iklan, video tentang iklan. Jadi unsur-unsur iklan itu adalah yang pertama, iklan itu adalah sebuah persuasif atau sebuah ajakan yang memadukan unsur ada gambar, kata, gerakan, dan suara. Jadi unsur iklan itu ada 4. Ada gambar, ada kata, ada gerakan, dan juga ada suara. Ketika unsur tersebut digabung, maka dan berupa sebuah persuasif atau ajakan, maka itu disebut dengan iklan. Paham ya? Jadi unsur iklan itu ada 4, yaitu gambar, kata, gerakan, dan suara yang berbentuk persuasif atau ajakan. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita melihat unsur dari slogan. Ini adalah contoh dari slogan. Sukses itu hadiah bagi yang selalu berusaha. Slogan ini hanya berbentuk sebuah kata atau kalimat saja. Jadi kalau slogan itu unsurnya yaitu mengutamakan sebuah kata. Tidak dibarengi dengan gambar, tidak dibarengi dengan gerak, tapi bisa saja dibarengi dengan suara. Jadi misalnya slogan itu tidak hanya dalam bentuk tulisan saja, tapi ketika ada seseorang yang menyampaikan sebuah pidato, misalnya merdeka atau buanglah sampah pada tempatnya, itu adalah sebuah slogan. Karena slogan itu unsurnya terdiri dari sebuah kata, tapi juga bisa dengan suara. Berarti slogannya diucapkan secara langsung. Jadi kalau ditanya apa itu unsur slogan, yaitu mengandung unsur kata. Bisa juga ditambahkan dengan unsur suara jika slogannya diucapkan secara langsung. Jadi kalau tadi iklan itu ada 4, nah sekarang ada 2 unsur kata dan bisa ditambahkan unsur suara. Nah, dan yang terakhir yaitu adalah poster. Poster adalah sebuah persuasif atau ajakan yang mengutamakan gambar dan kata yang dipajang di tempat umum. Nah, di sebelah kiri kalian bisa melihat itu adalah contoh dari sebuah poster.
ada unsur gambarnya, ada unsur katanya. Ketika ada unsur gambar dan kata digabung, maka itu disebut dengan sebuah poster. Tapi kalau hanya dengan kata-kata saja, berarti itu disebut dengan slogan. Dan kemudian ketika ada gambar, kata, gerakan, dan suara, maka itu disebut dengan iklan. Maka dari itu, unsur dari sebuah poster itu adalah sebuah gambar dan kata, dan ditambahkan, dipajang, atau ditempatkan di tempat umum. Itu adalah penjelasan dari iklan, slogan, dan juga poster. Semoga kalian paham dan semoga materi kali ini bermanfaat bagi kalian. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa hubungi Bapak secara langsung atau kemudian komunikasikan saja dengan Bapak melalui jalur pribadi. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Barusan Bapak sudah menyampaikan sebuah materi tentang iklan, slogan, dan juga poster. Mudah-mudahan materi yang Bapak sampaikan bisa menjadi referensi pembelajaran bagi kalian. Dan semoga kalian selalu senantiasa sehat ya. Nah, untuk materi selanjutnya yang akan Bapak sampaikan, kita nanti akan belajar mengenai menyimpulkan sebuah iklan, slogan, dan juga poster. Apa saja yang disimpulkan? Itu nanti Bapak akan memberikan sebuah contoh dari sebuah iklan, slogan, dan poster. Nanti kalian simpulkan apa isi dari ketiga hal tersebut. Ya, jadi kalian akan belajar tentang KD-nya, menyimpulkan slogan, iklan, dan juga poster. Oke, untuk materi kali ini dicukupkan sekian. Mohon maaf bila Bapak ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.